Faham rahasia rezeki menjadi rumus kaya harta. Karena orang yang kaya harta bukan sebab jabatannya, bukan pula sebab kepandaiannya, bukan sebab usahanya, bukan. Lalu apa yang menjadi rumus kaya harta? Jika kaya harta bergantung pada jabatan, maka presiden seharusnya manusia yang paling kaya harta. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Jika kaya harta bergantung pada kepandaian ilmu, maka para profesor seharusnya manusia yang paling kaya harta. Jika kaya harta bergantung pada kerja keras, maka para tukang bangunan, para kuli bangunan seharusnya manusia yang paling kaya harta. Karena kuli bangunan itu Masya Allah panas kepanasan, hujan kehujanan, harus angkat junjung, harus ini dan itu. Ini seharusnya kalau seandainya rumusnya kaya harta harus kerja keras, ya orang-orang yang menjadi kuli itulah yang seharusnya orang yang paling kaya harta. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Lalu jika kaya harta bergantung pada kebaikan, maka orang-orang soleh seharusnya manusia yang paling kaya harta. Tetapi kenyataannya enggak seperti itu, ya kan? Enggak bergantung pada kesolehan seseorang. Jika kaya harta bergantung pada kebodohan, maka orang-orang primitif seharusnya manusia yang paling kaya harta. Tapi kenyataannya enggak begitu. Orang-orang primitif justru enggak memiliki harta. Lalu jika kaya harta bergantung pada kebejatan manusia, orangnya bejat, ahli maksiat, maka para perampok di tengah hutanlah yang seharusnya manusia yang paling kaya harta. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Lalu ada yang menjawab, kaya harta itu tergantung pada usaha. Kami jawab, jika kaya harta tergantung pada usaha manusia, maka para pengusahalah yang seharusnya tidak ada yang bangkrut. Tetapi kan tidak semua pengusaha menjadi kaya harta. Banyak pengusaha yang justru bangkrut gulung tikar, nggak punya apa-apa, bahkan menjadi orang gila. Karena rahasia rezeki dan rumus kaya harta tergantung pada cara berpikir manusia. Ini sekali lagi. Jadi rahasia rezeki dan rumus kaya harta tergantung pada cara berpikir manusia. Walaupun toh manusianya misalnya mengamalkan amalan zikir dan doa ini dan itu, tetapi cara fikirnya salah. Contoh salah, dia tidak yakin dengan apa yang dia amalkan, dengan apa yang dia lakukan, mana mungkin rezekinya akan lancar. Wong dia tidak yakin sama sekali, ya tidak mungkin. Ya misalnya nih ada orang bodoh tapi menjadi kaya harta, ya ada, cara fikirnya positif, cara berpikirnya positif. Jadi manusia yang kaya harta itu tidak tergantung pada jabatan, tidak tergantung pada kepandaian, tidak tergantung pada usaha juga, tidak tergantung pada apapun. Tetapi rahasia rezeki dan menjadi orang yang kaya harta tergantung pada cara fikir. Cara fikir ini dalam bahasa Arabnya adalah don prasangka. Prasangka kita kepada zat yang maha pencipta. Contohnya misalnya nih, mohon maaf, orang-orang non muslim itu kan banyak yang kaya harta. Cara berpikirnya mereka tentang harta inilah yang bagus. Jadi mereka setiap hari selalu positive thinking bahwa mendapatkan rezeki yang lancar. Nah, karena mereka berpositive thinking mendapatkan rezeki, usaha apapun mereka yakin, maka bisalah mendatangkan rezeki yang lancar, menjadi orang yang kaya raya. Contoh lagi misalnya Korun itu apakah manusia yang paling soleh? Tidak, pelitnya luar biasa. Tetapi Korun itu cara berpikirnya sangat positif, masalah harta loh ya, masalah harta. Kemudian ada lagi orang soleh yang kaya harta, contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman apakah pengusaha? Apakah pekerja keras? Tidak. Nabi Sulaiman itu cara berpikir bagaimana beliau menarik harta. Beliau sangat positif bahwa rezekinya lancar setiap hari. Oleh sebab itulah mari ubah cara fikir kita. Setiap hari kita harus punya keyakinan bahwa rezeki kita lancar begitu. Jangan sampai punya pemikiran begini, aduh penghasilan segini-segini amat,
Lalu bagaimana nih saya bisa ini dan itu? Kan saya nggak punya apa-apa. Apalagi misalnya nih yang sudah punya penghasilan setiap bulan, seperti PNS, karyawan, atau pegawai-pegawai lah, yang sudah memiliki penghasilan setiap bulan. Kemudian dia cara pikirnya hanya mengandalkan ya gajian itunya, maka selamanya dia akan mendapatkan penghasilan seperti yang dia sangkakan itu, yang dia pikir itu. Ya gaji setiap bulan ya setiap bulan. Tetapi kalau cara pikirnya diubah, walaupun saya memiliki gaji setiap bulan, tetapi saya yakin Allah Azza wa Jalla akan memberikan rezeki kepada saya dari arah mana saja yang tidak pernah saya kira, dari arah mana saja yang tidak pernah saya duga-duga. Setiap hari dia berprasangka baik kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla tentang rezeki, maka rezekinya akan lancar. Ini bukan hanya berlaku kepada orang-orang muslim saja. Bahkan banyak sekali orang-orang non-muslim, asalkan manusia loh ya. Asalkan manusia, cara berpikirnya sangat positif tentang rezeki dan harta. Maka harta itu akan menarik kepadanya. Jadi kalau misalnya nih katanya rezeki itu ada yang bisa ditarik dengan amalan ini dan itu. Ya benar. Benar, amalan itu sebagai wasilah. Wasilah itu apa? Wasilah artinya perantara. Amalan-amalan itu hanya sebagai perantara. Yang memberikan rezeki hanyalah Allah. Allah Jalla Jalaluh dengan manusianya yang pantas mendapatkan rezeki. Nah kalau manusianya walaupun mengamalkan ini dan itu tetapi belum pantas, jadi kepantasan itu harus dipersiapkan. Cara berpikir positif kepada Allah Jalla Jalaluh lah yang harus dikedepankan. Kita harus punya keyakinan rezeki kita setiap hari akan lancar, maka lancar. Nah berbeda dengan orang yang senantiasa ragu-ragu, aduh ini bagaimana, maka ya juga sulit rezekinya. Coba perhatikan di dalam hadis qudsi ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Jalla Jalaluh, Allah Ta'ala telah berfirman, Ana 'inda dhanni 'abdi bi, in dhanna khairan falahu. Wa in dhanna syarran falahu. Kata Allah, saya itu selalu berada di dalam prasangkaan hamba saya kepada saya. Jika hamba saya itu berprasangka baik, maka akan terjadi baik. Dan jika prasangka hambaku itu buruk, maka terjadi buruk. Nah, kalau kita prasangka tentang rezeki kita setiap hari banyak melimpah ruah dari mana-mana saja, maka insya Allah rezeki kita juga akan lancar. Tapi masalahnya hari ini kita prasangka baik, besok ragu-ragu. Besoknya prasangka baik, besok ragu-ragu. Ya rezekinya ya tetap begitu saja. Kecuali kalau prasangka baik itu senantiasa ditanam di dalam hatinya, bahwa husnudzon billah, positive thinking kepada Allah tentang rezeki. Rezeki kita lancar, kita pantas mendapatkan rezeki. Karena rezeki itu tidak akan salah alamat. Rezeki tidak akan salah alamat. Oleh sebab itulah, jika manusia masih iri dengki terhadap rezeki orang lain, itu tandanya dia belum paham tentang arti rezeki. Jika manusia sudah paham tentang rezeki, rahasia rezeki, maka menjadi rumus orang yang kaya harta. Sekali lagi, orang yang kaya harta itu tergantung dari cara fikirnya. Jika orang-orang primitif misalnya cara berpikir tentang rezekinya bagus, ya rezekinya bagus. Sebagaimana para sarjana, profesor, kalau dia positive thinking tentang rezekinya bagus, ya dia akan bagus rezekinya. Demikian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.